sorak-sorai yang dahsyat buat Bapak Yahweh saudara. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang yang namanya love. Apa saudara? Apa? Love. Dua huruf. Lamed dan bet. Love. Love itu artinya hati. Ya. Nah, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita yang paling mendasar itu lewat hati. Yang setuju katakan amin. Karena seseorang tidak akan bisa menjangkau Tuhan dengan hanya pikirannya. Ingat firman Tuhan bilang bahwa pikiranmu dengan pikiranku itu jaraknya seperti bumi dan langit. Ya, jadi satu-satunya cara untuk kita bisa terkoneksi dengan Tuhan itu adalah lewat hati. Amin. Nah, saudara tahu bahwa hati ini adalah sebenarnya adalah sumber energi dalam hidup kita. Ya. Makanya kalau musik yang nyaman itu mesti nyentuhnya ke hati. Saudara dengar musik itu pakai pikiran atau pakai perasaan? Nah, perasaan itu sudah menyentuh yang namanya hati. Ya kan? Kalau saudara dengerin musik kan nggak mungkin pakai pikiran toh. Tapi saudara mesti pakai perasaan. Nah, itu hati. Komunikasi kita dengan Tuhan, cara kita terkoneksi dengan Tuhan itu adalah pakai hati, saudara. Tapi saudara tahu, yang dirusak oleh setan itu juga hati. Yang membuat hidup kita itu selalu ada di dalam kegagalan. Jangan ngomong kita deh, hidup kita ini adalah hidup yang sukses. Ya. Banyak orang yang mengalami kegagalan, ya, hidupnya mengalami kegagalan demi kegagalan, itu sebenarnya karena hatinya sudah rusak. Ya, tapi memang itu cara setan. Setan mau supaya hidup anak-anak Tuhan itu jadi rusak. Yang dia rusak pertama kali itu adalah hatinya. Saya percaya setiap kita yang hidup di dunia ini pasti pengen hidupnya sukses. Siapa yang mau hidupnya sukses? Yes. Setiap orang yang hidupnya mau sukses, dia harus menghasilkan sebuah karya. Ya. Tidak ada orang yang hidupnya bisa sukses tanpa dia menghasilkan sebuah karya. Artinya bahasa Jawa ini ngomong ini, mesti ono sing dikerjake. Ada hasil gitu loh maksudnya saudara. Meskipun orang itu orang yang kaya karena warisan, tapi kalau dia sendiri tidak mampu menghasilkan sebuah karya, maka kekayaannya, warisannya pasti habis. Betul nggak saudara? Betul, ya. Jadi jangan pernah merasa nyaman kalau kita itu memang kalau kita karena kaya karena dapat warisan, saudara. Ingat, kalau saudara sendiri tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus bagi orang lain, maka kekayaan itu akan habis, kesuksesan itu akan hilang, saudara. Ya, kalau kita bicara kesuksesan itu sebenarnya bukan cuma bicara masalah menggapai materi, ya kan? Tapi bisa juga menggapai keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Tapi itu harus diupayakan dengan sebuah karya yang baik. Amin. Nah, sebuah karya yang bagus, sebuah karya yang indah, sebuah karya yang baik, itu semuanya bisa terjadi dimulai dari yang namanya hati. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau hatimu baik, maka yang akan engkau ciptakan, yang akan engkau kerjakan, dan yang akan engkau hasilkan, pasti hasilnya baik. Gitu saudara. Ya. Nah, saudara,
kita ini sebenarnya seperti sebuah produk. Ya, kita ini sebenarnya seperti sebuah produk loh saudara. Produk yang dijual. Produk yang dijual itu kalau mau laku ya harus dibungkus dengan sebuah kemasan. Kemasan yang baik, kemasan yang bagus. Kalau produk itu bagus tapi kemasannya nggak bagus, biasanya orang tidak tertarik. Betul nggak? Ya kan? Tapi sebaliknya, kalau produknya tidak bagus, kemasannya bagus, orang tertarik. Tetapi itu bisa jadi sebuah jebakan. Bahaya lagi saudara. Nah, saudara, banyak produk dengan kemasan yang bagus, tapi isinya tidak bagus. Banyak toh? Banyak. Dan hari-hari akhir ini, ya, sekarang nih, yang saya lihat di luaran sana, itu banyak sebenarnya produk yang tidak bagus, tapi kemasannya dibikin bagus. Saudara tahu, sekarang ini, anak-anak di usia sekitar 10 sampai 19 tahun, itu sudah banyak yang cuci darah, saudara. Kalau orang cuci darah itu karena apa? Gagal ginjal. Ternyata banyak di luar sana, saudara. Orang yang umur 10 sampai 19 tahun, itu banyak yang cuci darah. Kenapa bisa demikian? Ya, ginjalnya rusak. Kenapa kok bisa ginjalnya rusak? Karena mereka kebanyakan di luar sana mengkonsumsi minuman kemasan, makanan kemasan. Ayo, coba saudara kalau tahu di pinggir jalan itu banyak orang yang jual apa saudara? Es teh, kopi, minuman boba. Saudara sadar gak? Bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan yang seperti apa? Ternyata kalau saudara tahu bahan-bahan yang dipakai itu semua adalah bahan-bahan pengawet, saudara. Ya, tapi orang suka, namanya anak kecil nggak ngerti, dilihat kemasannya bagus, gambarnya lucu-lucu, betul nggak? Ya kan? Makanya saya menghimbau saudara kepada saudara semua yang punya anak-anak kecil, sebisa mungkin, ya kalau bisa nggak perlu jajan di luar. Ya, saya dulu kalau pergi ke mall, pasti anak-anak saya itu sasarannya selalu minuman itu dan itu sampai hafal. Ya kan? Kalau diajak ke mall, minta sajen. Tahu sajen saudara? Nah, supaya hatinya seneng, supaya mukanya nggak bad mood, harus dikasih sajen. Nah, sajennya itu ya itu saudara. Ya, sajennya ya itu, saya nggak perlu sebut merek ya kan. Selalu kalau pergi ke mall itu minta jajannya yang begitu-begitu saudara. Itu sangat berbahaya, saya katakan. Dan itu yang bisa membuat anak-anak zaman sekarang banyak yang mengalami sakit yang fatal. Ya, makanya saya mengingatkan kembali kepada saudara yang punya anak-anak kecil, ya, kemanapun kita pergi, usahakan minumnya nggak usah yang nyeleneh-nyeleneh, nggak usah minuman kemasan-kemasan, minum saja air putih, ya, ya. Waduh, anakku tuh paling seneng dulu, paling suka setiap hari harus masak nugget. Nah, nugget itu kan makanan kemasan tuh saudara. Betul ya? Gitu. Itu ternyata banyak pengawetnya saudara. Hati-hati. Nah, di luaran sana
Banyak sekali produk-produk yang sebenarnya nggak bagus, tapi kemasannya dibikin bagus. Orang nggak lagi berpikir bahwa kalau aku makan itu sehat atau enggak. Sekarang itu orang hanya bisa melihat bahwa kalau aku kira-kira makan itu enak atau enggak, gitu. Apalagi dikemas dengan kemasan yang bagus, orang, wih, bagus kemasannya gitu ya. Wih, lucu ya. Jadi orang jadi tertarik untuk beli. Dan sekarang banyak produk, banyak produsen-produsen yang berlomba-lomba untuk bikin kemasan yang bagus. Hati-hati. Ya, begitu saudara. Nah, makanya saudara pagi hari ini saya katakan kita ini seperti sebuah produk. Hidup kita ini seperti sebuah produk yang akan dinikmatin orang lain. Orang akan melihat saudara seperti apa saudara itu rasanya. Karena saudara suka atau tidak suka, saudara itu sedang, ketika saudara ada di luar sana, bagaimana saudara bisa menjual karya saudara kalau enggak saudara menjual diri saudara. Dalam arti kata yang positif ya. Menjual diri itu bukan maaf yang seperti itu. Saudara paham ya maksud saya ya? Diri kita ini harus kita jual, artinya apa? Biarkan orang luar sana tahu, orang lain tahu seperti apa saudara itu. Itu maksudnya. Suka tidak suka kita ini produk saudara. Ya, tapi sayang, sungguh sangat disayangkan. Banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan, mereka menjual dirinya hanya dengan kemasan yang bagus. Tapi produk aslinya gak bagus. Nah, itu yang sekarang juga sedang terjadi di dalam dunia iman, kerohanian, kekristenan pada umumnya. Ini yang sekarang terjadi. Banyak produk-produk yang dihasilkan hanya dengan kemasan yang indah. Mungkin saudara berpikir, apa maksudnya Jameson ngomong ini? Ya. Saya kasih contoh saudara. Ya. Saya katakan hati-hati. Di luar sana, sekarang ini zaman yang namanya zaman apa saudara? Media sosial. Di luaran sana itu banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah yang sebenarnya baru saudara lihat itu kemasannya bagus. Khotbahnya bagus. Tapi itu baru kemasan. Paham saudara? Banyak orang terkecoh, begitu. Banyak orang terkagum-kagum. Ya. Kalau saudara mau jadi terkenal memang salah satunya adalah jadilah vlogger. Buat channel YouTube. Ya. Dan orang akan, kalau khotbah saudara bagus, orang akan mencari saudara. Tapi itu baru kemasan. Ya kan? Saya ngomong gini bukan terus nyindir papi, bukan. Ya kalau Bapak Gembala kita sudah tahu. Betul ya? Produknya seperti apa. Tapi di luaran sana saudara hati-hati. Itu yang firman Tuhan katakan, serigala berbulu domba. Sebenarnya mereka itu serigala yang akan memakan domba, tapi kelihatannya seperti domba, tulus, bagus. Tapi ujung-ujungnya saudara dihasut pikirannya, dihasut hatinya, dicemarin pikirannya. Itu yang saya katakan, kemasan yang saudara lihat di luar sana, pengkhotbah di luar sana,
Nggak usah sampai terkagum-kagum kayak orang mendewa-dewakan. Itu baru terlihat kemasannya. Sampai sini paham saudara? Nah, sebuah produk yang mahal bukan cuma kemasan yang bagus, tapi isinya juga bagus. Betul ya? Kalau saudara pakai baju, ya sama-sama bajunya yang bermerek. Contoh bajunya merek apa nih yang bagus? Kira-kira yang terkenal mahal itu apa ya? Versace, katakan begitu. Bajunya sama-sama Versace, saudara. Versace yang dijual di butik atau dealer resminya Versace itu mungkin gambarnya atau modelnya bisa sama dengan Versace yang saudara bisa beli di pasar Jowinangun. Sama, gambarnya sama. Bisa nggak seperti itu saudara? Tapi harganya pasti berbeda. Kalau saudara pakai yang Versace yang asli, yang harganya satu biji bisa 15 juta, ya, satu biji 15 juta itu masih murah saudara. Ya kan? Ada yang bisa sampai 50 juta saudara. Rasanya mesti beda, di badan adem biasanya. Gitu. Terus kalau dipakai nggak mau dilepas biasanya. Kenapa nggak mau dilepas? Versace, ya kan? Kalau bisa nggak usah dicuci 3 hari. Masih mampu tapi Versace. Ya, ini 15 juta. Jadi kalau orang tanya, wih kok mampu baju ini? Wah ini mampu 15 juta loh ini. 15 juta gitu. Tapi kalau saudara pakai yang Versace Rejowinangun, made in Rejowinangun, saudara pakai 2 hari, 3 hari, baunya biasanya kecute bedo. Nah itu contoh ya. Maksudnya mungkin bahannya juga, karena bahannya berbeda. Makanya ada istilah, ada harga, ada ono rupo gitu maksudnya. Ono rego, ono rupo. Tak kasih tahu saudara. Tuhan mau supaya kehidupan kita itu jadi produk yang punya kualitas. Bukan cuma kemasannya tok. Amin. Tapi kualitas itu bisa ditunjukkan baik atau tidaknya, itu sumbernya dari hati kita. Ya. Buah itu meskipun sama-sama buah apel katakan, sama-sama terlihat bagus. Ya. Tapi yang membuat apel A dan apel B berbeda harga, itu biasanya karena apanya saudara? Rasanya. Coba saudara pergi ke Superindo. Aduh, sebut merek saudara. Pergi ke pasar lah pokoknya. Saudara lihat apel, bentuknya sama-sama apel. Tapi pernah nggak saudara lihat yang satu harganya satu biji bisa 50.000, yang satu biji cuma sekitar 5.000. Pernah nggak lihat yang gitu? Apelnya modelnya sama, warnanya hampir sama. Tapi coba saudara beli. Nah, sing satu sing harga 50.000 dicokot kres, manis, enak, seger, betul ya? Tapi nek sing 5.000 saudara mesti milih. Betul gak? Salah milih, sepoh, apalagi? Nah, dari luar kelihatannya bagus, dalamnya bosok saudara. Ya kan? Nah itu bedanya. Kemasannya bagus, sama kemasannya. Tapi kualitasnya yang bikin berbeda. Jadilah anak Tuhan yang punya kualitas yang bagus. Amin. Bukan cuma kemasannya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya. Nah, makanya saya katakan, supaya punya kehidupan yang sukses,
Saudara harus punya kehidupan yang berkualitas. Punya hati yang berkualitas. Nah, pertanyaannya, apa yang keluar dari hati kita? Apa yang saudara pelihara setiap hari? Hati seperti apa yang saudara miliki? Saya kasih tahu. Hari-hari ini yang kita jumpai, itu banyak sekali hati-hati yang rusak sebenarnya. Kenapa? Kita lihat banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang mengalami iri hati, kepahitan, putus asa, ya, dendam. Nah, apa yang kita miliki hari ini, saudara? Pagi hari ini, renungan yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kembali kepada dasar kita. Kalau engkau mau hidupmu sukses dan diberkati, harus dimulai dengan hati yang penuh dengan kebaikan. Apa yang kau isi? Kepahitan, dendam, atau sukacita, damai sejahtera? Apa yang ada di dalam hati kita? Mari kita renungkan bersama. Ya kan? Apa yang ada di dalam hati kita ketika kita membuka mata kita? Rasa khawatirkah? Ketakutankah? Karena tagihan belum bisa dibayar. Karena ketika kau buka mata, engkau melihat ada orang yang menjengkelkan di sampingmu. Ya, saya katakan salah satu cara Tuhan memberkati rumah tangga kita adalah ketika engkau bangun pagi, engkau bisa ngomong sama pasanganmu, lihat wajahnya dan katakan shalom. Halo, ya. Berapa banyak pasangan-pasangan mulai tawar ketika dia bangun pagi, dia lihat suaminya, wong iki mana sik urip wae. Ya. Pantes rumah tangganya gak diberkati. Bagaimana rumah tangganya mau diberkati? Karena setiap pagi ketika dia lihat suaminya, pahit isinya. Ketika dia lihat istrinya, pahit. Pagi hari ini, salah satu kalau engkau kepingin hidupmu berubah, ada mujizat terjadi dalam hidupmu, itu dimulai dari hatimu, saudara. Makanya pagi hari, ketika engkau bangun pagi, tidak usah cari macam-macam. Cari pertama kali Bapa Yahweh. Amin. Buka mata sekali, kau buka mata, yang engkau ingat pertama kali bukan yang lain. Tapi ingat Bapa Yahweh. Bersyukur karena hari itu berarti engkau masih dikasih umur. Amin. Bersyukur kepada Dia. Itu saudara. Ya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran kehidupan. Ingat yang saya katakan tadi. Ya. Hati itu adalah sumber dari segala keinginan kita. Ini firman Tuhan yang ngomong. Kalau engkau kepingin hidupmu saudara berhasil, maka saudara, hidup saudara, hati saudara harus memancarkan sesuatu yang baik. Karena hati itu energi, saudara. Ya. Saudara, kalau saudara datang, saudara disambut oleh Asher. Ashernya enggak ngomong apa-apa, cuma kelihatan dari wajahnya. Dia senyumnya kecut atau senyumnya sumringah, itu pasti kerasa. Ya. Kalau saudara disalamin sama Asher, terus Ashernya cuma begini senyumnya. Gitu. Enak enggak saudara? Kerasa enggak? Sama-sama senyum. Ya toh? Atau enggak usah begitu, senyum tapi matanya lihat orang lain. Ngobrol sama temennya. Iya apa mau? Salam. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Ya.
Karena hati kita itu bisa kerasa, saudara. Ya, jadi kalau engkau ingin mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu, maka engkau harus memancarkan yang baik terhadap orang lain. Ya, kalau seorang pengkhotbah itu selalu bermulut kotor dalam menyampaikan firman Tuhan, nah itu perlu diwaspadai, saudara. Ya, jika isi khotbahnya selalu menjelekkan orang lain, ya saudara bisa nilai apa yang ada di dalam hatinya. Enggak ada istilah orang, saya ini meskipun mulut saya kotor dan kasar, hatinya baik. Enggak ada. Ya, semua yang keluar dari mulut kita itu adalah sumbernya dari hati. Nek hati kita baik, mesti perkataan kita juga baik. Tapi nek hati kita itu pahit, mulut kita itu pasti keluarnya pahit. Kalau orang itu sukanya bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ngomongnya negatif, ya seperti itulah hatinya. Ya, makanya kenapa kok kita ini diajarin law of attraction, itu kan selalu diajarin hati dan apa yang kita ucapkan, hati kita juga harus selaras. Tidak bisa kita ngomong, saya terima kasih Bapak Yahweh, hidup saya penghasilan saya 50 juta per bulan, tapi hatinya masih khawatir. Gak bisa, karena energinya tidak akan nyambung. Amin, saudara. Jadi kembali lagi, kenapa hati? Karena hati adalah sumber dari segala keinginan dan hasrat hidup. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Belum ngomong sudah jam 6, saudara. Sedikit lagi ya. 5 menit lagi bisa tahan? Oke. Jadi sekarang ini ayo kita cross check hati kita. Kita cross check love kita ini, saudara. Yang ada di dalam hati kita yang paling tinggi itu siapa? Tuhankah? Uangkah? Jabatankah? Keluargakah? Komunitas kita kah? Saya kasih tahu, kita boleh cinta uang, asal jangan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Amin. Boleh cinta uang, tapi jangan sampai menggeser rasa cinta kita kepada Tuhan. Kalau itu sudah menggeser, bukan lagi berkat yang kita dapatkan. Ingat, Bapak Yahweh itu gak mau dinomorduakan. Amin. Ya. Kita boleh cinta keluarga, asal jangan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Ya. Gara-gara putu gak bisa datang ibadah. Jangan sampai terjadi. Memang putu itu abote koyok loh, gak berani jawab. Ya memang begitu ya. Tapi saudara harus timbang, abotan mana, putu atau Tuhan. Benar? Benar nih? Wah betul, haleluya. Ya puji Tuhan, berarti itu masih waras, saudara. Kita boleh mengejar karir demi mengejar pangkat dan jabatan. Boleh, harus. Tapi jangan melebihi kita mengejar Tuhan dalam hidup kita. Kejar dia lebih dari jabatan dan pangkat yang saudara kejar. Mau saudara? Ya? Kita itu boleh berkomunitas. Tapi jangan takut ditinggalkan komunitas kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan. Umpama saudara punya komunitas mancing. Ya kan? Gara-gara ditanyain, kok udah bisa datang sekarang kalau sore atau pagi kalau Sabat.
Soalnya saya pas ada komunitas mancing jam 12 malam, pulangnya jam 5 pagi, ya pantes gak bisa ibadah Sabat. Ya pulangnya jam 5 saudara. Jangan sampai ya komunitas kita justru membuat kita jauh dari Bapa Yahweh. Amin. Ya, kembali kepada masalah hati. Hati itu terdiri dari dua huruf, lamet dan bet. Saudara, lamet itu punya makna tongkat gembala. Yang artinya apa? Yang artinya menuntun. Menuntun itu huruf lamet. Huruf yang kedua itu adalah huruf bet. Huruf bet itu artinya apa saudara? Maknanya apa? Rumah. Apa maksudnya? Rumah itu sesuatu yang nyaman. Rumah itu adalah zonanya nyaman. Ya, jadi artinya apa? Dituntun ke zona nyaman. Jadi saudara, hati yang Tuhan beri buat kita, yang Tuhan kasih dalam kita, itu sebenarnya untuk menuntun kita kepada zona nyaman. Lah zona nyaman kita itu ada pada di mana? Kalau zona nyamanmu sama uang tok, maka ketika uangmu habis, engkau akan meninggalkan Tuhan. Duitmu kurang, engkau akan komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena hatimu nyaman kalau ada uang. Hatimu sudah terpaut pada uang. Paham sampai sini saudara? Itulah sebabnya Bapak Yahweh ngingetin gitu loh. Supaya life kita ini, zona nyaman kita itu selalu sama, dekat sama Tuhan gitu loh. Amin. Makanya ada firman Tuhan yang bilang, cari dahulu kerajaan Elohim, semua mesti ditambahkan. Kalau hatinya kita itu zona nyamannya sama Tuhan, sama Bapa Yahweh, mesti Tuhan akan perlengkapi semua yang kita butuhkan. Loh itu firman-Nya, bukan saya yang ngomong. Amin. Itu kan firman Tuhan sendiri. Tapi kalau itu diwale, ya, yang ada adalah malapetaka demi malapetaka. Ya, kalau hatimu cinta sama Tuhan, maka keinginanmu itu akan dituntun untuk mengandalkan Tuhan. Karena zona nyamanmu adalah Bapa Yahweh. Ya, tapi kalau hatimu cinta pada uang lebih kepada Tuhan, maka keinginanmu akan selalu dituntun untuk mengandalkan uang lebih dari kepada Tuhan. Karena zona aman dan nyaman kita ada dalam yang namanya uang. Saudara tahu, salah satu bentuk kegagalan Salomo adalah ketika hatinya Salomo mulai condong kepada istri-istrinya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4, dan terjadilah pada waktu Salomo sudah tua, ini dikatakan, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilahi lain. Dan hatinya tidak sepenuhnya melekat kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Saudara hati-hati. Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan akan bawa saudara kepada kehidupan yang penuh mujizat. Ya, Bapa Yahweh akan memberkati saudara berlipat-lipat. Ya, bisnismu dibuat berhasil, pekerjaanmu dibuat berhasil. Firman Tuhan bilang, engkau akan dibuat naik terus, jadi kepala bukan ekor. Di dalam karirmu engkau akan terus naik, saudara. Tapi ingat, jangan itu yang kau andalkan, karena itu pijakan yang rapuh. Sekali waktu karirmu akan berhenti. Ya. Sekali waktu bisnismu bisa saja stuck. Tapi kalau engkau mengandalkan, hatimu melekat sama Bapa Yahweh, apapun yang akan kau hadapi,
Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan. Saudara percaya itu? Yang penting hatimu kudu sing melekat sama Bapa Yahweh. Ya. Yuk kita mencontoh bagaimana hatinya Raja Daud di hadapan Elohim. Mazmur 139 ayat 23 dikatakan begini. Selidikilah aku ya Elohim dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Pagi ini ayo jadikan diri kita sebagai produknya Bapa Yahweh yang membuat orang lain diberkati. Mau saudara? Sebab kalau saudara menjadi produk yang bisa memberkati orang lain, saya yakin itu sama saja saudara dengan menabur, dan ketika saudara nabur, saudara pasti menuai. Jadilah produk hidupmu yang bisa memberkati orang lain. Ya. Dan ketika engkau menjadi produk yang bisa memberkati orang lain, bukan cuma membuat orang lain diberkati, tapi nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Dan lihatlah, hidupmu mesti dibuat berhasil. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah pagi hari ini Tuhan renungan yang sederhana ini Engkau mengingatkan kami kembali Bapa, untuk kami menjaga hati kami Tuhan, supaya hati kami tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk, supaya hati kami terlepas dari dendam, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, tapi hati kami Tuhan melekat kepadamu. Karena ketika hati kami melekat kepadamu, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Engkau Bapa, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Biarlah kami menjadi contoh produk bagi banyak orang, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang memuliakan nama Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Baik, kita akan dengar pengumuman saudara. Tidak ada pengumuman. Baik, kalau gitu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di pagi ini. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne haufriat matka ufrifahem teka syekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata batsateka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam
Beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.